Bahas juga amar ma'rufnya Nabi, bahas juga nahi munkarnya Nabi, bagaimana Nabi Muhammad melawan kezaliman, bagaimana keberanian. Kalau mau bahas kelembutan Nabi, bahas juga bagaimana kerasnya Nabi dalam kezaliman. Itu namanya di tengah. Sebaliknya. Jangan hanya bahas, oh Nabi Muhammad jihad, Nabi Muhammad itu melawan kezaliman, tapi tidak pernah membahas tentang kelembutan Nabi. Ini salah. Jadi harus di tengah. Paham, di tengah. Jadi jangan menghilangkan kelembutan Nabi, jangan juga menghilangkan ketegasan Nabi. Umat jadi paham, oh ada waktunya lembut, ada waktunya gas. Ini kan enggak. Kebanyakan orang zaman sekarang bahas akhlak Nabi, ilmu Nabi, adabnya Nabi, begini. Tapi ketegasan Nabi nggak dibahas. Sama seperti menghinakan dan merendahkanku, kata Rasulullah. Berarti begitu. Pemahaman terbaliknya. Nah, barang siapa yang merendahkan dan menghinakanku, menghinakan Rasulullah, merendahkan Rasulullah, sama seperti menghinakan dan merendahkan Allah. Barang siapa yang menghinakan dan merendahkan Allah, fama'wahud nar, maka tempatnya adalah neraka. Makanya, ya ini muliakan para ulama, ya ulama-ulama yang benar, ulama yang lurus, muliakan beliau-beliau, ikuti jejak-jejak beliau. Ikuti ilmu beliau, akhlak beliau, adabnya beliau, sopan santunnya beliau, sabarnya beliau, khaufnya beliau, khasyah, zuhud, ibadahnya, qanaahnya. Ya, beliau, karena beliau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya ini intinya begini. Intinya satu aja di Indonesia ini satu. Satu aja di Indonesia ini satu. Ulama tuh nggak mau bersatu. Intinya itu. Ulama Indonesia ini gak mau bersatu. Bendera masing-masing, majelis masing-masing. Yang satu ulama yang satu iri sama ulama yang lain. Habib yang satu iri sama habib yang lain. Kiai yang satu iri sama kiai yang lain. Maksudnya aneh. Ulama bersatu. Bilang oh ulama harus bersatu dengan umarok. Iya, ulama harus bersatu dengan umarok. Ulama harus bersatu dengan pejabat. Bagaimana ulama mau bersatu dengan pejabat? Ulamanya aja terpecah belah kok. Dan kebanyakan pejabat-pejabat sekarang mereka nggak tawassut. Ulamanya juga nggak tawassut. Tawassut itu artinya apa? Tawassut itu artinya di tengah. Di tengah itu artinya tawassut. Contoh tawassut itu begini. Kita menceritakan tentang akhlak Nabi. Bagaimana akhlaknya Nabi? Sopan santunnya Nabi. Bagaimana akhlak Nabi dilempari kotoran onta, dilempari isi perut onta. Bagaimana Nabi Muhammad dilempari batu. Ketika dilempari kotoran onta, beliau diam, beliau tidak membalas. Ya, beliau diam, beliau tidak membalas. Bahkan orang yang melempari kotoran onta ketika tidak beliau lihat, sedang sakit, beliau datangi, beliau bawa buah. Sehingga orang tersebut berkata, Ha'aktulni ya Muhammad, apakah kau ingin membunuhku karena aku dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit? Apakah Rasulullah tidak? Aku datang kemari justru karena aku bertanya-tanya kemana orang yang biasa melempari kotoran. Karena tidak ada, makanya aku datang kemari untuk menyerahkan buah ini, semoga kau cepat sehat. Apa kata orang tersebut? Orang kafir tersebut, sanak keluarga aku tidak mendatangiku. Engkau orang yang aku musuhi, yang aku benci, yang aku caci, yang aku maki, yang aku lempari kotoran. Justru engkau orang yang mendatangiku, yang menziarahiku, mendoakanku. Saksikanlah aku masuk dalam Islam. Itu akhlak Nabi Muhammad. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW ketika di kota Taif dilempari oleh batu sampai keluar darah suci beliau. Ketika darah suci itu keluar dan akan jatuh ke bumi, beliau tampung. Sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa kau tampung darahmu? Apa kata beliau? Andaikan darahku jatuh di tanah Taif, maka penduduk Taif akan dibalik oleh bumi Allah SWT. Aku tidak mau, karena mereka adalah umatku. Bagaimana akhlak tadi kepada seorang Yahudi buta? Ini Yahudi buta.
Ini Yahudi bilang apa? Muhammad kahin, Muhammad sahir. Dia buta. Dia bilang Muhammad itu dukun, Muhammad itu penyihir. Suatu waktu ketika Rasulullah sudah wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada anaknya Sayyidatuna Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah aku telah melakukan semua sunnah Nabi?" "Sudah wahai ayah, kecuali satu." "Apa itu?" "Memberi makan Yahudi yang sering mencaci maki Rasulullah." Datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ke pasar. Apa kata orang Yahudi? Kata orang Yahudi, "Alhamdulillah Muhammad telah wafat. Alhamdulillah Muhammad telah mati. Alhamdulillah Muhammad begini. Muhammad seorang sihir telah mati." Nah, bahkan disuapin makan. Disuapin makan, dibuang lagi. Engkau siapa? Engkau bukan orang yang biasa menyuapiku. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang yang biasa menyuapimu telah wafat. Lantas, engkau siapa? Aku adalah sahabatmu. Terus kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, engkau bisa tahu dari mana kalau aku bukan orang yang biasa menyuapimu, padahal kau buta? Apa kata orang Yahudi? Karena orang yang biasa menyuapimu, dia tahu aku tidak memiliki gigi, sehingga dia kunyah dulu itu makanan, kemudian dia suapi pada aku. Engkau tidak tahu buta. Bayangkan Rasulullah dihina, dicaci, dimaki di depannya, tapi beliau kunyah makanan dan beliau suapkan kepada orang yang mencaci mereka. Apa katanya Yahudi? Terus kemana orang yang biasa menyuapi itu? Telah wafat. Siapa dia? Dia adalah orang yang kau caci maki setiap hari, Muhammad Rasulullah SAW. Pingsan dia. Dia bangun dari pingsan, dia masuk ke masjid. Itu akhlak. Nah, ketika menjelaskan tentang akhlak Nabi, adabnya Nabi, itu harus insaf, harus di tengah. Jangan hanya menjelaskan akhlak Nabi seakan-akan Nabi itu lembut aja terus. Jadi kesannya umat, oh Nabi itu lembut, Nabi itu diem kalau melihat kezaliman, Nabi itu pemaaf, Nabi itu diem kalau melihat kemungkaran, Nabi itu diem kalau melihat kezaliman, Nabi itu diem kalau melihat ada mungkarat, dhalalat, sayyiat, perbuatan dosa, Nabi diem. Nah, jadi kalau mau bahas akhlaknya Nabi, adabnya Nabi, bahas juga amar ma'rufnya Nabi, bahas juga nahi mungkarnya Nabi, bagaimana Nabi Muhammad melawan kezaliman, bagaimana keberanian. Kalau mau bahas kelembutan Nabi, bahas juga bagaimana kerasnya Nabi dalam kezaliman. Itu namanya di tengah. Sebaliknya. Jangan hanya bahas, oh Nabi Muhammad jihad, Nabi Muhammad itu melawan kezaliman, tapi tidak pernah membahas tentang kelembutan Nabi. Ini salah. Jadi harus di tengah. Paham, di tengah. Jadi jangan menghilangkan kelembutan Nabi, jangan juga menghilangkan ketegasan Nabi. Umat jadi paham, oh ada waktunya lembut, ada waktunya gas. Ini kan enggak. Kebanyakan orang zaman sekarang bahas akhlak Nabi, ilmu Nabi, adabnya Nabi, begini. Tapi ketegasan Nabi nggak dibahas. Makanya kemarin waktu sidang anak nanya, Kiai, ente bilang anak radikal. Dari mana ente bilang anak radikal? Oh dari cara Habib ceramah. Karena Habib ceramah itu menggebu-gebu, suaranya keras. Habib kalau ceramah suaranya keras, mata Habib merah kalau lagi ceramah. Oh gara-gara itu? Iya gara-gara itu. Kiai pernah dengar nggak hadis? Kana Rasulullah idza khataba ihmarat aynahu wa ala sawtuhu wa ishtadda ghadabuhu hatta kanahu kamundri jayshin sabbahakum masahakum. Pernah dengar enggak Kiai? Enggak pernah deh. Oh, enggak pernah. Ya udah nantinya Kiai ya. Rasulullah SAW itu beliau kalau khutbah, kalau ceramah memberikan khutbah ihmarat aynahu. Ihmarat aynahu, memerah kedua matanya. Merah matanya. Wa ala sautuhu, meninggi suaranya, wa ishtadda ghadabuhu, bertambah kemarahannya, hatta kanahu kamundri jayshin. Nabi Muhammad kalau khutbah, kalau ceramah, seakan-akan beliau sebagai pemberi peringatan perang. Orang kalau beri peringatan perang gimana? Oi, besok kita diserang.
siapkan semua pasukan. Bisa kita nyerah. Jangan siap-siap semua. Ya ini ada waktunya seperti itu, ada waktunya. Ada bilang, pernah ngeliat anak ngajar malam Selasa? Anak buka kitab Ihya, nggak pernah bilang. Makanya sekali-kali datang lihat bagaimana anak buka kitab Ihya. Apakah anak buka kitab Ihya seperti anak ceramah? Beda, harus membedakan. Ketika anak buka kitab Ihya Ulumuddin, nggak mungkin anak bahas jihad. Ketika anak ceramah acara khitanan acara apa? Acara sunat. Masa acara sunat anak bahas pemerintah? Anak nikah acara walimatul urus, pernikahan. Masa acara nikahan anak mau bahas amar ma'ruf nahi munkar? Kan nggak mungkin. Acara nikah anak bahas hakuz zauj ala zaujah, hakuz zauja ala zauj, hak istri terhadap suami, hak suami terhadap istri, bagaimana didik anak-anak. Cuma itu terserah orang mau bilang apa, anak-anak nggak pernah perlu. Paham? Ya. Ini muliakan para ulama, agungkan para ulama, dan jangan pernah menyamakan diri kita dengan ulama. Jangan pernah sama sekali. Kita nggak sama. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina